Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmayana, NIM 2104045010025, kelas BKB 2021. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Perkembangan pertama komunikasi daring dimulai pada tahun 1960-an ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Selanjutnya, apa saja kelebihan komunikasi daring? Yang pertama, efisiensi biaya. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Yang kedua, efisiensi waktu. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Yang ketiga, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. Yang keempat, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Yang kelima, meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Selanjutnya, kelemahan komunikasi daring. Yang pertama, tidak mewakili pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya perangkat keras komputer, software. Yang ketiga, terlalu banyak informasi tidak terlalu penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak, sehingga membuat bingung si penerima. Yang keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi daring. Ada dua. Yang pertama, komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Contoh, text chat. Yang kedua, komunikasi daring asinkron atau tidak serempak. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh, email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Selanjutnya, contoh komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi sinkron chat. Komunikasi ini adalah sebuah komunikasi yang dilakukan secara tertulis dan biasanya memanfaatkan platform dalam aplikasi komunikasi seperti Facebook Chat, Line Chat, WA Chat, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi sinkron video call. Komunikasi ini adalah komunikasi yang memungkinkan penggunanya bertatap muka dan tidak terhalang oleh jarak dimanapun. Contoh vid call WA, Facebook, maupun Skype, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi sinkron telepon. Komunikasi ini adalah komunikasi secara telepon saja atau melalui suara saja dan tidak bisa mengirim gambar atau video dan biasanya digunakan di alat radio, handy-talkie, atau telepon. Selanjutnya, yang keempat, komunikasi asinkron chat.
Komunikasi ini dilakukan dengan menggabungkan dua media seperti komputer, handphone, ataupun smartphone dan hanya memungkinkan chat saja, seperti email chat, forum chat, ataupun platform lain. Yang kelima, komunikasi sinkron video. Komunikasi ini menggunakan rekaman video untuk berkomunikasi kepada seorang dan biasanya ditujukan untuk memberikan informasi jarak jauh dan ingin diputar kembali, seperti video testimoni, video ucapan terima kasih jarak jauh, dan lainnya. Selanjutnya, yang keenam, komunikasi asinkron formal. Dipakai dalam acara resmi dan formal seperti menyampaikan pesan yang terkait dengan kepentingan dinas maupun perusahaan dan biasanya disampaikan kepada pemimpin atau yang berwenang. Yang ketujuh, komunikasi informal. Komunikasi ini dilakukan masih berhubungan dengan komunikasi formal, namun lebih diperuntukkan kepada memelihara hubungan sosial antar anggota, penyebaran informasi yang bersifat pribadi. Yang kedelapan, komunikasi nonformal. Komunikasi ini terjadi pada keseharian kita dan kepada seumuran kita yang merujuk kepada keakraban. Yang kesembilan, komunikasi penerjemah. Komunikasi ini dilakukan bagi orang yang berkebutuhan khusus, di mana kita bisa menemukannya di TV, subtitles, dan percakapan yang menggunakan pihak ketiga sebagai penterjemah, baik menggunakan bahasa tubuh dan lain-lain. Dan yang terakhir, komunikasi jaringan kerja. Ini digunakan jika perusahaan ingin mengirim kepada perusahaan lain, baik itu pengiriman surat atau yang lain, yang berfungsi mengirim informasi atau kebutuhan perusahaan tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang materi komunikasi daring. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.